Let's be honest. Hal pertama apa yang kamu lakukan pada saat kamu baru bangun pagi? Kalau jawabannya adalah ambil handphone, scrolling, cek notifikasi, artinya detik-detik awal di dalam hidup kita sudah mulai dikendalikan oleh orang lain. Halo kawan-kawan semua, welcome back to my channel. Because my mom said I was born to make an impact, makanya aku bikin channel ini. Bagi kamu yang pertama kali masuk di channel aku lebih banyak sharing tentang dunia self-development, productivity, dan juga young entrepreneurship. Video kali ini aku bakalan share ke kawan-kawan semua bagaimana meningkatkan kapasitas diri kita dengan teknologi, tapi nggak akan pernah lupa menjadi manusia. Karena kan kadang pada saat kita terlalu mengikuti apa yang kemauan teknologi, perkembangan zaman, dan sebagainya, kadang kita lupa bahwa kita ini manusia penuh dengan keterbatasan dan banyak hal yang membuat mungkin kita frustasi, membuat kita merasa bahwa kok hidup gini-gini aja gitu. Nah kawan-kawan semua, kalau sadar pada saat di awal-awal Facebook baru mulai, ya di tahun 2008 apa 2009, kawan-kawan mulai main Facebook, dan dibandingkan dengan saat ini ya udah sekitar 10-11 tahun yang lalu, dan benar-benar banyak banget hal yang berubah. Salah satunya adalah percepatan teknologi. Semuanya serba cepat. Dulu pada saat misalkan kita ketik sesuatu pengen nyari, itu harus nunggu beberapa detik dulu, bahkan beberapa menit. Tapi saat ini sekali enter udah langsung kebuka. Sayangnya, otak kita ditrain atau dilatih untuk juga menjadi cepat. Pokoknya kita pengen semuanya serba cepat gitu. Kita pengen semuanya serba sempurna dan kita pengen semuanya selesai dengan cepat. Apa yang salah dengan cepat? Yang nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi yang menjadi problem antara otak, hati, dan juga aktivitas kita nggak sinkron. Makanya banyak orang yang akhirnya nggak produktif. Banyak orang yang merasa bahwa hidupnya gini-gini aja dan merasa frustasi. Dan saya pun secara pribadi juga mengalami hal yang sama. Karena banyak hal yang memang nggak sempurna gitu. Kita menuntut dunia ini untuk sempurna, kita menuntut bahwa semuanya harus sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi sayangnya pada saat apa yang kita planningkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang kita frustasi, kadang kita sedih, kita down, dan lain sebagainya. Misalkan nih, pengen buat video yang sempurna, tapi ada-ada aja gitu hal-hal yang membuat videonya menjadi nggak sempurna, mungkin karena suara-suara yang ada di luar, atau problem-problem yang sifatnya eksternal dari diri kita. Kadang kita blaming diri kita bahwa, why? Kenapa sih harus seperti ini? Atau apapun yang mungkin yang kawan-kawan alami, kadang ya emang hidup seperti itu gitu. Kita nggak bisa expect bahwa semuanya sempurna karena kita bukan Tuhan, bukan kita yang mengendalikan orang lain, bukan kita mengendalikan bagaimana dunia seharusnya bekerja. Yang kita bisa lakukan yaitu gimana kita bisa mengendalikan diri kita bisa fokus kepada hal yang memang kita bisa kendalikan. Makanya penting banget biar kawan-kawan semua nggak kehilangan arah, nggak frustasi, dan nggak dilema dan galau terus-terusan karena percepatan teknologi. Ada 5 rule yang menjadi bagian dari hidup saya yang membuat sangat-sangat membantu growth dan juga mindset saya dan mengubah pola pikir dalam bagaimana saya bekerja. Rule number 1 yaitu social media time. Sosial media memang bisa meningkatkan dopamin dan sosial media juga bisa memberikan perasaan bahagia kepada diri kita pada saat kita baru pulang kerja atau capek, lelah. Ya sosial media adalah salah satu pelarian yang mungkin menurut kita terbaik gitu karena banyak hal yang kita bisa dapatkan. Tapi sayangnya pada saat kita lakukan secara berlebihan, kita konsumsi terlalu banyak konten dan banyak waktu kita terbuang hanya untuk media sosial, jadinya waktu kita sayang. Bahkan dulu pada saat belum paham soal bagaimana melakukan time block, saya benar-benar dalam sehari bisa 2 sampai dengan 5 jam hanya untuk buka Instagram sendiri. Meaning bahwa waduh sayang banget waktu-waktu saya hanya untuk scrolling dan memberikan waktu untuk si Om Mark untuk memonetasi diri saya karena saya selalu buka Instagram gitu. Semakin lama kita di Instagram atau semakin lama kita di Facebook, mereka akan semakin bahagia. Karena semakin banyak users mereka yang aktif, ya mereka masih bisa kasih iklan ke sebanyak-banyaknya orang. Makanya saat ini penting banget untuk kawan-kawan semua set maksimal, kalau aku pribadi ya, bisa jadi kawan-kawan punya waktu yang lebih lama, kalau aku sih 1 jam maksimal per hari. Itu udah termasuk Instagram, TikTok, atau Twitter gitu, pokoknya maksimal 1 jam. Kalau misalkan hari ini saya udah buka Instagram selama 45 menit, meaning bahwa untuk TikTok berarti sisa 15 menit aja. Intinya, maksimal 1 jam aja untuk konsumsi konten. Karena kalau bukan diri kita yang melimit untuk pemakaian medsosnya kita, ya ujung-ujungnya ya siapa lagi yang bisa limit gitu. Nanti kita malah kecanduan. Karena saat ini saya yakin semua udah kecanduan dan saya pribadi juga kecanduan gitu. Tapi kalau bukan sekarang kita belajar untuk membatasi,
ya kita akan bahaya aja gitu untuk jangka panjangnya. Apalagi bagi kawan-kawan yang sudah nonton Social Dilemma di Netflix, itu saya nonton sekitar 2 minggu yang lalu apa seminggu yang lalu. Itu ya sangat-sangat mind blowing banget sih, wajib untuk kalian nonton. Rule number 2 yaitu gratitude time. Ini penting banget bagi kawan-kawan semua, ingin memulai dan menutup hari, itu akan menentukan bagaimana kualitas kita di hari itu dan hari esok. Jadi kawan-kawan semua, daripada bangun pagi, langsung ambil handphone, terus cek-cek notifikasi, scrolling, bla bla bla, kita akan kehabisan banyak waktu. Mending bangun pagi, kawan-kawan jangan lihat medsos, boleh buka jam, lihat jam berapa, tapi setelah itu harus mulai dengan bersyukur, berdoa, set goals bahwa hari ini akan baik-baik saja, dan hari ini saya bisa mendapatkan hal yang terbaik versi diri saya. Saya tahu banyak hal yang belum sempurna, tapi saya bisa maksimalkan diri saya hari ini. Bayangkan kalau kawan-kawan semua bisa memulai dengan sebuah gratitude, sebuah rasa syukur, ya seharian kita juga bakalan positif gitu. Karena yang aku yakini, kalau kita mulainya dengan niat dan doa yang positif, seharian kita juga bakalan positif. Walaupun banyak hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, ya faktor-faktor eksternal ya wajar gitu. Yang paling penting kita udah mulai dari internal yang kita udah safety, internalnya kita udah peace gitu kan. Pada saat ada hal-hal yang mungkin di luar kendali kita, intinya kita tetap bisa mengendalikan hal itu, ya minimal kita mengendalikan bagaimana kita meresponi hal-hal itu. Itu yang pertama. Jadi pada saat kawan-kawan mulai gratitude, selalu mulai harinya dengan bersyukur dan doa pagi ya. Dan jangan lupa juga pada saat kawan-kawan udah mau tidur ya, 3 hal yang kawan-kawan syukur di hari itu sebelum kawan-kawan tidur. Jadi kalau aku pribadi pada saat sebelum tidur, saya akan mengucapkan ke diri saya bahwa good job, 3 hal yang saya bersyukur telah menjalani hari ini, atau 3 hal terbaik yang membuat saya bersyukur adalah bla bla bla. Intinya, otak kita tiap malam dipaksa untuk berpikir hal positif apa ya hari ini aku lewatin. Seburuk-buruknya hidup kita, seburuk-buruknya hari kita, akan selalu ada hal-hal positif walaupun kecil yang kita bisa bersyukur. Gitu. Karena pada saat kita tutup hari kita, tutup malam kita dengan suatu hal yang bersyukur, besok bangun paginya juga akan lebih excited lagi. Rule number 3, yaitu melakukan yang namanya exercise atau olahraga. Ini adalah part paling challenging bagi aku pribadi. Karena kenapa? Otak kita ini nggak pengen melakukan hal-hal yang sifatnya menantang, hal-hal yang di luar dari zona nyaman. Itu dia kadang kita tuh dari rebahan terus mau bangun olahraga, itu adalah proses yang butuh waktu yang lama, effort yang benar-benar gede banget untuk kita keluarin agar kita mau berolahraga. Karena akan beda rasanya pada saat kita berolahraga dan juga enggak gitu. Ada mental tersendiri yang terbentuk, ada dopamin juga terbentuk setelah kita olahraga. Jadi menurut saya pribadi ya, pada saat tubuh kita nih bugar, otak kita juga akan respon dengan hal-hal yang positif. Jadi pada saat kita menghadapi sesuatu, kita lagi bekerja, kita lebih membantu produktivitas lebih baik gitu. Makanya penting banget daripada kawan-kawan hanya sekedar lihat orang olahraga di Instagram, mending kawan-kawan lakukan olahraga sendiri. Karena beda sekali rasanya gitu. Kalau aku pribadi saya menggunakan aplikasi yang namanya Freeletics, itu untuk untuk dilatih. Di situ ada coach online-nya juga, dan tapi sayang itu berbayar, guys. Mungkin kawan-kawan semua punya aplikasi yang gratis yang kawan-kawan semua bisa gunakan, ya aplikasi olahraga sederhana, bisa komen aja di bawah. Tapi di YouTube juga banyak kok kawan-kawan, sisa tulis aja misalkan Tabata exercise atau simple exercise at home, itu banyak banget di sana, kawan-kawan bisa langsung searching aja. Intinya 3 kali seminggu, walaupun hanya sekitar 10-15 menit satu sesi, itu udah cukup sih ya untuk latihan awal. Karena saat ini pun saya exercise-nya cuma 3 kali seminggu, itu pun 15-20 menit udah cukup. Tapi berasa beda gitu. Karena goal saya bukan untuk six pack, tapi goal saya hanya untuk sehat gitu. Goal saya setidaknya saya bergerak, ya tubuh saya nggak rebahan terus. Intinya saya bisa dapat sesuatu pada saat saya berolahraga gitu. Rules number 4, room for growth. Jangan hanya berkembang dari dunia online aja. Memperbaiki feed Instagram, memperbaiki foto, menggunakan filter. Well, itu nggak ada masalah. Itu aman-aman aja. Itu adalah bagian dari mengelola atau mengasah kreativitas.
tapi jangan lupa untuk improve diri kita secara offline. Jadi penting banget pada saat kita udah limit nih main medsos hanya 1 jam, ini bahwa kita punya banyak waktu lainnya untuk bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Bisa dengan nonton YouTube, dengan video-video yang membuat kita belajar, bisa dengan baca buku, bisa dengan ngobrol dengan orang lain, itu juga bisa, karena belajar itu bukan hanya dari buku, belajar itu bukan hanya dengan nonton video seperti ini, belajar juga bisa dengan ngobrol dengan orang lain. Mungkin sekali sehari, coba telepon temennya, coba untuk chat temennya, chat orang-orang memang bisa kawan-kawan pelajari sesuatu dari hidup dia, itu juga akan melatih social skills-nya kita. Biar hidup kita nggak terlalu teknologi mulu gitu. Kita tetap nggak lupa menjadi manusia dengan berkomunikasi, dengan ngobrol, ya, dengan keluarga, dengan teman-teman terdekat. Intinya, apapun percakapan yang kita lakukan, akan selalu ada pembelajaran kita bisa bawa pulang. Itu yang aku pelajari gitu. Makanya penting banget buat kawan-kawan semua untuk improve your life di dunia offline. Jangan hanya dunia online aja. Rules number 5, it's okay kalau kita belum sempurna. Karena kan kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Makanya penting banget kita sebagai manusia ya kita lakukan sebisa kita gitu. Secara maksimal, kita maksimalkan potensi diri kita. Sisanya baru kita berikan ke Tuhan gitu. So for me, jangan tunggu sempurna baru mau memulai, jangan tunggu videonya sempurna baru mau bikin YouTube misalkan, jangan tunggu tulisannya bagus banget di Instagram baru mau buat microblog misalkan. No, we just have to start to make it perfect, right? So mungkin itu aja, thank you so much udah nonton video ini, semoga kawan-kawan mendapatkan sesuatu, karena aku pun di sini belajar banget dari videoku pribadi juga. Intinya saya juga masih proses belajar, kita sama-sama belajar di sini gitu. Oke, see you in the next video and semoga membantu. Bye!